Pembahasan matematika kelas 7. Ayo kita berlatih 5.3. Soal nomor 1. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai. Jika iya, jelaskan. Yang A dulu. A, X-nya 2, 3, dan 8. Kemudian Y-nya 8, 12, dan 24. Kita tuliskan lagi anggota X-nya ada 2, 3, dan 8. Kemudian Y-nya ada 8, ada 12, dan 24. 2 menjadi 8 itu kita kalikan dengan 4. 3 ke 12 itu juga kita kalikan dengan 4. Kemudian 8 ke 12 kita kalikan dengan 3. Kalau 8 kita kalikan dengan 4, itu hasilnya adalah 32. Sehingga yang A ini itu tidak menunjukkan perbandingan senilai ya. Karena ini kan dikalikan 4, ini dikalikan 4, tetapi ini dikalikan 3. Salah ya. Kemudian yang B, anggota X-nya kita tuliskan lagi 6, 10 sama 14. Y-nya 18, 30 sama 42. 6 ke 18 itu kita kalikan dengan 3. 10 ke 30 kita kalikan dengan 3. Kemudian 14 ke 42 kita kalikan dengan 3. Kali 3, kali 3 ini juga dikali 3. Sehingga yang B ini adalah benar atau menunjukkan perbandingan senilai. Di soalnya kan kalau iya maka kita harus jelaskan. Nah, di bawah jawaban yang B ini adik-adik tulis ya, kakak adik tekan. B itu menunjukkan perbandingan senilai. Koma ya, karena faktor perkaliannya adalah sama. Koma lagi yaitu 3. Ulangi alasannya. B menunjukkan perbandingan senilai, koma, karena faktor perkaliannya adalah sama, koma, yaitu 3. Kemudian yang C kita tuliskan lagi anggota X, anggota Y-nya. Kemudian 2 menjadi 12 itu kan dikali 6. 4 menjadi 24 juga dikalikan 6. 6 menjadi 36 juga dikalikan dengan 6. Sehingga C menunjukkan perbandingan senilai. Koma ya, karena faktor perkaliannya adalah sama, koma lagi yaitu 6. Ulangi alasannya. C menunjukkan perbandingan senilai, koma, karena faktor perkaliannya adalah sama, koma, yaitu 6. Yang D, tuliskan lagi anggota X-nya, tuliskan lagi anggota Y-nya. 1 ke 1 itu pasti kita kalikan dengan 1. 3 ke 9 kita kalikan dengan 3. 4 ke 16 kita kalikan dengan 4. Faktor perkaliannya berbeda-beda, sehingga yang D tidak menunjukkan perbandingan senilai. Setelah itu nomor 2. Manakah grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai? Jelaskan alasanmu. Jelas, yang paling beda sendiri yaitu yang B. Alasannya,
B. Bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai, karena grafik berbentuk kurva, titik. Grafik perbandingan senilai akan membentuk garis lurus ya. Jadi kalau nanti ada soal yang mana yang menunjukkan grafik perbandingan senilai, maka grafik itu akan selalu ditandai oleh garis lurus dan melalui titik asal atau 0,0. Ini kita tambahin ya. Grafik perbandingan senilai akan membentuk garis lurus dan selalu melalui titik asal, kurung buka 0,0. Titik. Ulangin ya. B. Bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai, karena grafik berbentuk kurva, titik. Grafik perbandingan senilai akan membentuk garis lurus dan selalu melalui titik asal atau 0,0. Nomor 3. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam berkendara X dan jarak yang ditempuhnya Y. Asumsikan Andi berkendara dengan kecepatan konstan. Tentukan kecepatan sepeda motor yang dia kendarai dalam kilometer per jam atau km per jam. Ada tabelnya, ya, tabel waktu, tabel jarak. Kita jawab ya. Kecepatan rumusnya apa? Yaitu jarak dibagi waktu atau V sama dengan S per T. Ini rumus mencari kecepatan. Diketahui T-nya yang pertama itu kan 1 ya, 1 jam waktunya, T atau waktu. Kemudian S atau jarak kita pakai kalau waktunya 1 berarti jaraknya adalah 40 km. Yang ditanya tadi kecepatan atau V. V sama dengan tanda tanya. Jawab, V sama dengan S per T. Kita tulis lagi rumusnya ya. Kemudian V sama dengan, masukkan angkanya 40, T-nya 1. 40 dibagi 1 sama dengan 40 km per jam. Apabila kita pakai waktunya yang 2 dan jaraknya 80, itu sama, akan menghasilkan 40 juga. Karena kan 80 dibagi 2 sama dengan 40. 120 dibagi 3 juga 40. Jadi adik-adik mau pakai yang kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga itu bebas ya. Tinggal diganti-ganti saja yang diketahuinya ini. Kalau mau pakai angka 2, T-nya 2 berarti S-nya 80. Kalau T-nya 3 berarti S-nya adalah 120. Selalu hasil akhirnya adalah 40 km per jam. Karena ini merupakan bentuk perbandingan yang senilai. Nomor 4. Susi sedang berada di pasar malam. Dia membayar 3.000 untuk tiket masuk dan membayar 2.000 untuk tiket satu permainan. Yang A, salin dan lengkapi tabel berikut untuk membantu Susi menentukan total biaya berdasarkan banyak tiket permainan yang dia beli. Nah, ini kan tabel awalnya. Kakak bisa dapat angka 9, 13, 17, dan 21 dapat dari mana? Sebelum masuk ke pembahasannya, tadi kan kita diberitahu tiket masuk harganya 30.000. Tiket masuk harganya 3.000 rupiah. Kemudian tiket permainan harganya 2.000 rupiah. Kalau adik-adik cermati dari soal ini, misalnya kita masuk ke dalam suatu wahana gitulah, pasar malam lah ya,
yang ada kincir-kincirnya, terus yang ada kereta-keretaannya, pasti kita akan dikenakan 1 kali tiket masuk, ya kan? Nah, kalau adik-adik pengen main yang lain, pasti adik-adik akan membayar tiket lagi. Tiket permainannya tergantung adik-adik mau main permainan yang apa, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ditanya banyak tiketnya 4, terus banyak biayanya yang harus kita keluarkan berapa? Di sini kakak tulis jika 4 tiket. Sekali lagi, kita hanya harus membayar 1 kali tiket masuk. Jadi maka 1 tiket masuk itu Rp3.000. Kemudian sisanya adalah tiket permainan. Berarti kita membayar atau memilih ada 3 macam permainan yang berbeda. Sehingga kita harus membayar 3 tiket permainan. 1 tiketnya adalah Rp2.000, sehingga 3 dikali Rp2.000 adalah Rp6.000. Totalnya adalah Rp9.000. Maka di sini ketemu angka 9. Lalu bagaimana kalau 6 tiket? Maka 1 tiket masuk yaitu Rp3.000 dan 5 tiket permainan. 5 kita kalikan 1 tiket permainan harganya Rp2.000, sehingga 5 dikali Rp2.000 adalah Rp10.000. Totalnya menjadi Rp13.000. Kalau 8 tiket bagaimana? Ini 1 TM tiket masuk ya. 1 tiket masuk harganya Rp3.000. 7 TP tiket permainan dikalikan Rp2.000 jadi Rp14.000. Totalnya adalah Rp17.000. Dan 10 tiket. Tetap 1 tiket masuknya adalah Rp3.000. Ini RP ya. Kemudian 9 tiket permainan dikalikan Rp2.000 hasilnya Rp18.000, sehingga totalnya adalah Rp21.000. Nah, total-totalnya ini kita masukkan ke dalam tabelnya. Kemudian yang B, buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan banyak tiket dan total biaya yang dikeluarkan Susi, dan buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Tadi kan tabelnya udah ya, sekarang kita tinggal salin tabelnya. Nah, banyak tiket kita umpamakan sebagai X, banyak biaya dalam ribuan rupiah kita umpamakan sebagai Y. Kolom yang pertama kita tuliskan A, B, C, D, dan E. Sehingga titik A itu koordinatnya adalah 2,5. Untuk X-nya 2, Y-nya adalah 5. Titik B 4 sama 9, titik C koordinatnya 6,13, titik D 8,17, dan titik E adalah 10,21. Tinggal kita masukkan titik-titiknya ke Kartesiusnya. Titik yang pertama, titik A itu 2,5. Jadi X-nya 2, Y-nya 5. Berarti dia titik A di sini. Kemudian titik B-nya di sini, titik C-nya, D-nya, dan yang E-nya. Nah, ini hubungan titik A, B, C, D, dan E kita tarik garis lurus. Nah, sehingga seperti ini ya. Kita hubungkan titik A, B, C, D, dan E dalam satu garis lurus. Di pause saja ya. Pasti nanti garis lurusnya tidak melewati titik asal atau 0,0. Dia tidak melewati ini. Dia mencong sedikit ya. Yang C, apakah perbandingan banyak tiket yang dibeli terhadap total biaya yang dikeluarkan Susi sama untuk setiap kolom? Tanda tanya. Apakah situasi ini proporsional? Maka jelaskan. Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Situasi tersebut tidak proporsional. Titik. Selain terlihat dari grafik yang tidak melalui titik asal, kurung buka 0,0, kurung tutup, koma lagi, rasio banyak tiket dan biaya yang dikeluarkan Susi tidak sama untuk setiap kolom. Titik. Nomor 5, Ulul adalah seorang koki di hotel.
dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Diketahui 2 gelas takar akan menghasilkan 3 lusin cookies. Yang ditanya 12 gelas takar maka akan menghasilkan berapa lusin cookies? Jawabnya, karena ini merupakan perbandingan senilai, maka 2 gelas takar per 3 lusin cookies sama dengan 12 gelas takar per X. X-nya ini yang ditanya. X-nya kita keluarin, ini kita kalikan silang ke sana, sehingga 3 kita kalikan 12, kita bagi dengan 2. 3 dikalikan 12 itu adalah 36. 36 kita bagi 2 hasilnya adalah 18 lusin cookies. Sehingga tadi kalau dia memakai 12 gelas takar maka akan menghasilkan 18 lusin cookies. Nomor 6. Mahmud suka sekali jus buah, terutama jus jambu dan wortel. Untuk membuat segelas jus jambu wortel, dia mencampur 2 ons jambu dan 5 ons wortel. Mahmud ingin membuat jus dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama untuk teman-temannya di hari Minggu. Lengkapi tabel berikut untuk membantu Mahmud membuat jus untuk teman-temannya. Anggap saja tabel ini yang warnanya merah kosong ya. Bisa dapat 10, 15, 20, 25 dapat dari mana? Yang pertama dulu kan jambunya 2, wortelnya 5. Dia akan membuat perbandingan beratnya sama, sehingga perbandingan senilai. Yang ini dulu ya, kita cari yang kalau jambunya 4, wortelnya berapa? Sehingga kita tuliskan 2 per 5 sama dengan 4 per X, karena wortelnya kan yang dicari. X-nya kita keluarin, ini kita kalikan silang, 5 kali 4, kita bagi 2. Ini kita bagi 2 dapat 1, 4 kita bagi 2 dapat 2, 5 kali 2 dapat 10. Sehingga kalau jambunya 4, wortelnya 10. Lalu bagaimana kalau jambunya 6, wortelnya berapa? Kita pakai perbandingan lagi. 4 per 10 sama dengan 6 per X. X-nya keluarin, 10 kita kalikan dengan 6, kita bagi dengan 4. Ini kita bagi 2 dapat 5, bagi 2 dapat 2. Ini bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 3. 5 kali 3 dapat 15. Kalau jambunya 6, wortelnya 15, sehingga ini kelipatan 5 ya. Jambunya 8, wortelnya 15 tambah 5, 20. Kalau jambunya 10, 20 tambah 5 jadi 25. Kemudian yang B, buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan berat jambu dan wortel untuk membuat jus buah dan buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Kita salin lagi tabel yang di atas ya. Kita pindahkan ke sini. Jambunya kita umpamakan sebagai X, wortelnya kita umpamakan sebagai Y. Kolom pertama kita sebut A, kedua B, ketiga C, keempat D, kelima E. Sehingga titik A itu 2,5, titik B itu 4,10, titik C itu 6,15, titik D ada 8,20, titik E-nya ada 10,25. Tinggal kita buat titik-titiknya, kita letakkan di diagram Cartesius. Yang pertama titik 2,5, X-nya 2, jadi 1, 2, ke atasnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, titik A. Kemudian titik B 4,10, tuh 2, 3, 4, ke atas 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus sampai titik E.
Kemudian kita garis lurus, kita sambungkan atau kita hubungkan titik-titik A, B, C, D, dan E dalam satu garis lurus. Maka nanti garis ini akan melewati titik asal atau 0,0 ya. Ini kan melewati nih. Yang C, apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Jawabannya adalah iya ya. Ya. Perbandingan jambu dan wortel pada situasi ini adalah proporsional, karena perbandingan jambu dan wortel setiap kolom adalah sama. Itu alasannya. Lanjut ke soal nomor 7. Usia Arfan 7 tahun lebih muda dari Retno, kakaknya. Tahun ini usia Arfan 7 tahun dan kakaknya 14 tahun. Retno mengatakan bahwa usianya 2 kali usia Arfan. Retno bertanya-tanya, akankah usiaku akan menjadi 2 kali usia Arfan lagi? Kapan ya? Yang pertama yang A dulu, buatlah tabel usia mereka sampai 5 tahun berikutnya. Kita buat tabel, kemudian yang pertama kita tulis usia Arfan, yang kedua kita tulis usia Retno. Yang kita ketahui usia Arfan kan 7 tahun nih. 7 tahun, kita tulis 7. Terus kakaknya Retno 14. Nah, ya kan? Habis itu ya namanya tahun kan bertambah satu-satu. Habis 7, 8, 9, 10, 11. Gak usah pakai rumus ya. Retno juga 14. Pertambahnya tahun ya jadi 15, 16, 17, dan 18. Untuk soal yang B, untuk setiap tahun hitunglah perbandingan usia Retno terhadap usia Arfan. Apa yang dapat kalian ketahui dari perbandingan itu? Kalau dari kolom yang pertama 7 sama 14, 7 berbanding 14, kita sederhanakan menjadi 1 berbanding 2. Kemudian yang kedua 8 berbanding 15, ini tidak bisa. Yang C juga 9 berbanding 16 juga tidak bisa disederhanakan. Yang D 10 berbanding 17 dan yang E 11 berbanding 18. Yang bisa disederhanakan adalah yang pertama saja. Sehingga yang dapat kalian ketahui dari perbandingan itu adalah perbandingan usia Retno dan Arfan setiap tahun itu berbeda-beda. Kemudian yang C. Kapankah usia Retno 2 kali usia Arfan lagi? Jelaskan jawaban kalian. Usia Retno 2 kali usia Arfan hanya 1 kali, yaitu saat usia Retno 14 tahun dan usia Arfan 7 tahun. Titik. Hal ini bisa dilihat bahwa perbandingan usia mereka berbeda-beda di setiap tahunnya. Kemudian yang D, apakah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 kali usia Arfan? Kalau ada, kapan? Kalau tidak ada, jelaskan mengapa. Kita umpamakan Retno itu X, Arfan itu Y. Tadi kan di soal yang pertama itu dia bilang usia Retno itu 7 tahun lebihnya daripada usia Arfan atau 7 tahun lebih tua. Jadi 7 ditambah Y itu kita sebut sebagai persamaan 1. Yang kedua itu kan di mana usia Retno 1,5 kali usia Arfan. 1,5. Kalau 1,5 ini kan pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2. 1,5 kali usia Arfan. Sehingga X sama dengan 3/2Y. Itu kita sebut sebagai persamaan 2. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. X-nya kita ganti ya. Jadi 7 ditambah Y. Sehingga 7 ditambah Y sama dengan 3/2Y. Y-nya ini
kita pindahkan ke sebelah, plusnya berubah jadi min. Sehingga 7 sama dengan 3/2Y dikurangi Y. 7 sama dengan 3/2Y, samakan penyebutnya. Kalau Y itu kan berarti 1/1. 1/2. 1/1. Kita samakan penyebutnya, kita ubah menjadi 2, berarti bawah kali 2, atas juga kita kali 2, sehingga 2/2Y. 3/2 dikurangi 2/2 itu sama dengan 1/2. Sehingga 7 sama dengan 1/2Y. Y-nya kita keluarkan ke sini, 7-nya kita pindahkan. Nah, sehingga bentuknya menjadi dibalik. Y sama dengan 2/1 dikali 7. 2/1 itu kan 2 kali 7, 14 tahun. Ketika Arfan berusia 14 tahun, maka Retno berusia 14 ditambah 7 yaitu 21 tahun. Kenapa ditambah 7? Karena kan tadi usia Retno itu 7 tahun lebih tua daripada usia Arfan. Sehingga ketika Arfan berusia 14 tahun, maka Retno berusia 14 tambah 7, 21 tahun. Yang E. Akankah perbandingan usia mereka menjadi 1? Jelaskan jawaban kalian. Jawabannya adalah tidak mungkin. Karena usia mereka itu berselisih 7 tahun. Titik. Apabila mereka memiliki perbandingan usia 1, maka mereka harus lahir di waktu yang sama. Jadi tidak mungkin ya perbandingan usia mereka menjadi 1. 8. Raffi mencatat bahwa 60% dari teman sekelasnya adalah perempuan. Dan dia menyimpulkan bahwa perbandingan perempuan terhadap laki-laki adalah 3/5. Apakah kesimpulannya benar? Jelaskan. Totalnya kan 100%. Dia bilang perbandingan perempuan dan lelaki. Perempuan berbanding laki-laki. 60%, tulis 60%. Nah, kalau perempuannya 60%, berarti laki-lakinya 100 dikurangi 60. Sisanya yaitu 40%. Kita hilangkan persennya sehingga perbandingan perempuan berbanding laki-laki menjadi 60/40. Coret nolnya. Ini kita sederhanakan, kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2 sehingga 3/2. Tadi dia bilang menyimpulkan perbandingan perempuan terhadap laki-laki 3/5. Sedangkan yang kita dapat 3/2. Kesimpulannya adalah salah ya. Karena perbandingan yang benar antara perempuan dan laki-laki adalah 3/2. 9. Gambar berikut menunjukkan rancangan kamar asrama untuk 2 siswa dan 1 siswa. Ini untuk 1 siswa, ini untuk 2 siswa. Karena lebih besar lah ya. Yang A, jika kedua kamar tersebut sebangun, berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswa? Kita umpamakan lebar pertama L1 sama dengan 4 meter, kemudian P1 itu 5 meter. L2-nya 3 meter, P2-nya kagak tahu. Itu yang kita mau tanya ya. Sehingga perbandingannya, ini tulis di sini dulu ya. L1 berbanding P1
sama dengan L2 berbanding P2. Kemudian yang kita masukin angkanya. L1-nya 4, P1-nya 5 sama dengan L2-nya 3, P2-nya X karena kakak tahu. X yang kita keluarin sama dengan, ini kita kalikan silang, 5 kali 3, 15. 15 bagi 4 sama dengan 3,75 meter. B. Berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar, termasuk di bawah tempat tidur dan meja? Tulis luas kamar 1 siswa berbanding luas kamar 2 siswa. Yang 1 siswa ini kan P2 sama L2. Sehingga kita tulis P2 dikali L2 berbanding P1 dikali L1. P2-nya tadi udah ketemu 3,75 dikali L2-nya 3 berbanding P1-nya 5 dikali L1-nya 4. 3,75 dikali 3 sama dengan 11,25 meter persegi. 5 dikalikan 4 sama dengan 20 meter persegi. 11,25 meter persegi berbanding 20 meter persegi. Kita sederhanakan menjadi 16 berbanding 9. C. Tipe manakah yang memberikan ruangan yang lebih luas untuk seorang siswa? Jelaskan. Luas kamar 1 siswa tadi kan yang di atas itu 11,25 meter persegi. Lalu luas kamar yang 2 siswa itu 20 meter persegi. Luas kamar 2 siswa ini kan untuk 2 orang atau 2 siswa. Berarti kurang lebihnya untuk 1 siswa kalau kita bagi 2 dapat sekitar 10 meter persegi. Sedangkan yang 1 siswa itu luasnya 11,25 meter persegi. Sehingga tipe kamar untuk 1 orang siswa kurung buka 3,75 meter dikali 3 meter kurung tutup lebih luas daripada tipe kamar untuk 2 orang siswa. Kurung buka 5 kali 4 kurung tutup. Titik. Ini 5 meter ya, 5 meter kali 4 meter. Tambahin. Soal yang terakhir nomor 10. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Hubungan antara banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh digambarkan seperti pada grafik berikut. Dengan menggunakan grafik berikut, dapatkah kalian menentukan persamaan yang terbentuk? Berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Anggaplah perjalanan yang ditempuh lancar, tanpa hambatan dan kemacetan. Kalimat yang pertama, sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Sehingga persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 12X. Karena banyak bensin itu adalah X, sedangkan jarak yang ditempuh adalah Y. Pertanyaan yang pertama, berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Strip yang pertama, banyak bensin untuk jarak 72 km. Persamaannya, kita tuliskan lagi, Y sama dengan 12X. Tadi kan kakak bilang Y itu jarak yang ditempuh 72. Y-nya kita ganti dengan 72 sama dengan 12X. X-nya keluarkan sehingga X sama dengan 72 dibagi 12 adalah 6 liter. Bensin yang dibutuhkan untuk jarak 72 km adalah 6 liter. Kemudian, berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Strip yang kedua, jarak yang ditempuh untuk bensin 6,5 liter. Tuliskan lagi persamaannya, Y sama dengan 12X. Tadi bensin itu adalah X ya.
Sehingga X-nya kita ganti dengan 6,5. Y sama dengan 12 kurung buka 6,5 kurung tutup. Y sama dengan 12 dikalikan 6,5, hasilnya adalah 78 km. Sehingga kalau kita mengisi atau memakai bensin sebanyak 6,5 liter, maka kita akan menempuh jarak sepanjang 78 km.